Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jemaah Maghrib rahimakumullah, pada kajian yang telah lalu kita sudah membahas mengenai persatuan umat Islam di dalam permasalahan ibadah-ibadah yang sifatnya jamaiyah, sifatnya melibatkan banyak orang. Itu semestinya kaum muslimin lebih mengedepankan persatuan, kesatuan keseluruhan jamaah kaum muslimin. Jangan suka berpencar-pencar, jangan suka bercerai-berai, jangan suka memecahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Karena itu semuanya sangat dicela oleh Allah Tabarak wa Ta'ala. Pada kajian yang lalu sudah kami sampaikan bagaimana ketika kita beribadah di tengah perbedaan-perbedaan yang terjadi di sekitar kita. Kita sebagai kaum muslimin semestinya memahami bagaimana kita bersikap yang terbaik di dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan umat beragama Islam ini. Kaum muslimin akan senantiasa kuat ketika bersatu padu dan akan senantiasa lemah ketika bercerai-berai, berkelompok-kelompok. Ini yang harus kita pahami bersama. Kemarin sudah kami sampaikan, ya, bagaimana kriteria ketika kita memilih berjamaah salat 5 waktu. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kita, bagaimana para ulama membimbing kita untuk menjaga persatuan kesatuan umat Islam. Bagaimana ketika kaum muslimin melaksanakan hari raya, baik itu pada hari Jumat maupun Idul Adha dan Idul Fitri. Rasulullah beserta para sahabatnya sudah mencontohkan dengan sangat jelas, dengan sangat gamblang, agar supaya kaum muslimin itu bersatu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah yang sahih. Ketika kita tidak bisa melaksanakan itu, pasti umat Islam akan tercerai-berai. Ini yang harus kita sadari, sehingga kita bisa mensikapi dengan benar bagaimana kita menjalani kehidupan beragama kita di saat-saat yang sulit seperti ini. Ya, kita kadang orang awam itu bingung mau mengikuti yang mana. Semuanya mengaku paling benar. Makanya kita penting untuk belajar Al-Quran dan As-Sunnah untuk mengetahui mana yang paling benar. Jamaah rahimakumullah, kita sedikit akan melanjutkan tentang sebab-sebab perpecahan umat ini dan bagaimana solusinya sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita mulai dari surat Al-Baqarah ayat 200 yang ke-13, 213. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kana an-nasu ummatan wahidah. Jemaah rahimakumullah, Allah sudah menegaskan kepada kita semuanya bahwasanya manusia adalah umat yang wahidah. Wahid berapa? Umat yang satu. Berasal dari bapak yang satu, ibu yang satu.
Ini secara umum asal usul manusia. Akan tetapi juga bisa diartikan, ditafsirkan oleh para ulama yang dimaksud ummatan wahidatan adalah agama yang satu. Manusia itu agamanya hanya satu, yaitu al-Islam. Tidak akan diterima oleh Allah agama selain agama Islam. Berangsur-angsur sampai kita hari ini, agama Islam itu agama yang satu, awalnya satu. Tidak mungkin agama Islam itu berpecah belah. Semuanya mengaku benar, tidak. Yang benar hanya satu, yaitu agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah menggarisbawahi kanan nasu ummatan wahidah. Sesungguhnya manusia itu umat yang satu, mempunyai agama yang satu, mempunyai akidah yang satu. Hanya saja pada perkembangannya manusia banyak yang bercerai-berai. Ketika Allah menurunkan, memberikan mengutus para rasul untuk membenarkan agama-agama manusia. Akan tapi ketika rasul tersebut meninggal dunia, lalu berkembanglah agama-agama di dunia. Banyak diantara mereka menyimpang dari ajaran yang sudah diajarkan oleh rasul-rasul mereka. Makanya setiap beberapa generasi Allah mengutus para rasul untuk membenarkan, untuk mengajak kembali kepada agama yang pertama, yaitu ummatan wahidatan, yaitu agama yang real, yang asli, yang orisinil dari Allah dan Rasulnya, itu maksudnya. Makanya Allah melanjutkan, faba'asallahu nabiyyin, maka Allah membangkitkan, mengutus para nabi sebagai mubasyirin wa mundirin, sebagai pembawa kabar gembira sekaligus memberikan peringatan. Kabar gembiranya apa? Kabar gembiranya adanya balasan surga bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan memberi peringatan kepada orang-orang yang tidak mau beriman dan tidak mau beramal soleh dengan adanya azab neraka. Dengan apa Allah memberikan penjelasan terkait dengan basyirah dan nadhirah, terkait dengan hukum, terkait dengan perintah, terkait dengan larangan. Seperti apa Allah menurunkannya? Allah melanjutkan dalam lanjutan ayat ini, wa anzala ma'ahumul kitab, dan Allah menurunkan bersama para nabi apa itu? Alkitab bil haq, ya, kitab-kitab dengan benar. Allah menurunkan para nabi, lalu oleh Allah para nabi tersebut dibawakan atau diturunkan bersama mereka kitab yang benar. Kenapa Allah menurunkan kitab kepada para nabi? Agar supaya apa? Agar supaya ada patokan yang jelas dalam beragama. Ini harus kita fahami. Agama Islam, kitabnya adalah Al-Quran. Ya, agama Islam kitabnya Al-Quran. Jadi seorang muslim harus berpatokan kepada Al-Quran. Ini sudah dijelaskan oleh Allah dalam banyak ayat. Saya sampaikan bahwasanya ayat-ayat terkait bahwa perintah Allah untuk menjaga persatuan, untuk menghindari perpecahan, walaupun tidak mungkin bisa dihindari. Perpecahan di dalam agama Islam ini sebuah keniscayaan. Artinya apa? Pasti akan terjadi dan pasti akan terus terjadi. Gimana, pasti akan terjadi. Tidak mungkin semuanya bersatu, tidak mungkin. Hanya kita punya pilihan-pilihan. Kita diberi petunjuk oleh Allah untuk bagaimana mensikapi perpecahan tersebut sesuai dengan Al-Quran dan
as-sunnah. Allah menurunkan Alkitab kepada masing-masing umat, kepada nabi-nabi, agar supaya apa? Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi, agar supaya mereka menghukumi di antara manusia terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan. Al-Quran itu adalah sebagai mubaiminan, sebagai kitab induk yang menyatakan mana yang benar dan mana yang salah. Karena kebenaran itu yang mutlak hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala, apalagi dalam urusan agama. Kalau kebenaran sumbernya dari manusia, semuanya mengaku benar. Gina betul? Iya. Bahkan wong sing nyajeni pun mengaku paling benar. Gina betul? Iya. Orang kafir yang menyembah berhala pun mengaku paling benar. Kalau sumbernya kebenaran itu dari manusia. Makanya harus ada patokan. Ya, harus ada patokan. Yaitu sebuah kitab yang diturunkan oleh Allah langsung, supaya menghukumi dengannya terhadap apa-apa yang diperselisihkan oleh manusia. Ketika sesuai dengan Al-Quran kita ikuti, ketika tidak sesuai dengan Al-Quran kita tinggalkan. Ini langkah. Dan perselisihan itu pasti terjadi, ya, karena Allah juga sudah mengabarkan pada ayat berikutnya. Ada kelanjutan ayat berikutnya. Wa makhtalafa fihi, tidaklah mereka berselisih illal ladzina utuhu, kecuali orang-orang yang sudah diberikan kepadanya kitab tersebut, mim ba'di ma ja'athumul bayyinat, sesudah datang penjelasan kepada mereka. Ya, ini menceritakan, Allah menceritakan tentang ahlul kitab, Yahud wan Nasara. Orang-orang dahulu kala mereka sudah diberi kitab, diberi penjelasan, diberi bayinah yang nyata. Akan tetapi mereka tetap saja berselisih. Ini sebenarnya pelajaran bagi kita kaum muslimin agar jangan sampai meniru mereka. Akan tetapi ini sebuah kenyataan yang harus kita hadapi bersama-sama. Kita juga mengikuti mereka seperti sabda Rasulullah. Kalian kaum muslimin pasti akan mengikuti ahlul kitab, Yahudi dan Nasara sejengkal demi sejengkal. Bahkan sampai mereka masuk ke lubang dob katanya. Ke lubang biawak kamu akan mengikuti. Ini yang terjadi. Disebabkan karena apa? Mereka berselisih. Disebabkan karena apa? Baghyan bainahum. Ada kedengkian di antara mereka. Ada kedengkian. Ya. Pokok pangkar permasalahan. Kenapa ada ikhtilaf? Ada perselisihan di antara manusia adalah karena ada faktor kedengkian di antara mereka. Kedengkian banyak sebabnya nggih. Banyak panjenengan bisa membeberkan sendiri-sendiri lah. Dengki itu sebabnya apa? Kadang karena merasa apa? Tetangganya lebih sugih, misalnya lebih punya duit, panjenengan dengki, ya, iri dan sebagainya. Karena orang lain mempunyai pengaruh yang lebih, panjenengan merasa iri. Karena orang lain mungkin mempunyai agama yang lebih, ada yang merasa iri, takut tidak akan mendapatkan pengikut. Biasanya seperti itu, kedengkian. Muaranya adalah urusan dunia. Kedengkian ini muaranya urusan dunia. Kalau urusannya akhirat, tidak mungkin dia dengki. Tidak mungkin dia dengki dalam urusan akhirat. Karena ketika kita berdakwah untuk urusan akhirat, kita tidak mempedulikan hasil. Gini betul? Kita berdakwah untuk urusan tujuannya akhirat, tidak peduli hasil. Orang deleng amplop pepira. Gini betul?
Ya tapi kalau dakwah kok tujuannya dunia, ya begitu pulang ke rumah dihitung karo bojone. Kejo. Bojo ke amplop hasil dari dakwah itu. Berbeda ketika kita berdakwah untuk tujuan akhirat, tidak mempedulikan hasil, tidak mempedulikan siapa mau ikut, siapa yang tidak. Ya, tujuan kita hanya balik dan balik, menyampaikan dan menyampaikan. Perkara hasil, perkara hidayah ini adalah milik Allah tabarak wa ta'ala. Ini berbeda ketika berdasarkan kedengkian, sehingga mereka berselisih. Ketika sudah dengki, maka yang dicari-cari sing keton mendolo ke kesalahan etok. Gina betul? Iya, kebaikannya tidak kelihatan. Gajah di seberang lautan, napa kualik? Peribahasa. Gajah di depan mata orang keton, tapi semut di seberang lautan keton. Karena kesalahan gue ini seberang lautan dia keton. Padahal kesalahannya semut ireng, tapi berada di kejauhan di seberang Sungai Serayu. Tapi masih keton, tapi gajah ngarep meripat. Orang keton. Ini sebab apa? Karena kedengkian. Karena sudah dengki, ini tertutup semuanya. Tertutup semuanya. Makanya kita harus senantiasa menjadikan Al-Quran ini rujukan kehidupan kita. Rujukan kehidupan kita. Ketika kita membaca Al-Quran, berusaha mempelajari isinya, kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita mempunyai sifat-sifat yang demikian, sehingga kita menjadi berselisih, apalagi berselisih dalam berpecah belah dalam urusan agama kita. Lalu Allah memberikan clue, petunjuk, ya, dalam bahasa Inggrisnya clue. Ya, wa hadallahu alladzina amanu. Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman. Petunjuk pada apa? Limakhtalafu fihi minal haqq. Allah senantiasa akan menunjuki orang-orang yang beriman mana yang benar di antara dua pilihan. Senantiasa dijamin. Ya? Dijamin. Ketika kita beriman dengan kebenarannya, keimanan yang sebenar-benarnya, Allah akan memberi petunjuk kepada hati kita semuanya untuk bisa memilih mana yang terbaik atau yang mendekati kebenaran di antara dua pilihan dalam urusan agama yang kadang-kadang membingungkan kita. Janji Allah itu pasti benar. Fahadallahu alladzina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi biidnillah. Biidni, ya. Allah akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman terhadap apa yang mereka perselisihkan di dalamnya dari kebenaran dengan izin Allah. Senantiasa Allah akan memberikan penerang kepada kita kaum muslimin ketika kita bersungguh-sungguh mengamalkan Al-Quran. Ketika ada perbedaan pendapat, ketika ada perselisihan di tengah-tengah masyarakat untuk urusan agama, Allah akan memberi petunjuk kepada kita jalan mana yang harus ditempuh kalau kita mau mengikutinya. Tapi kalau kita tidak menerima Al-Quran, ya kita akan semakin jauh dari kebenaran. Wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah akan memberi petunjuk, memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Ya. Allah akan memberi petunjuk, tidak melihat orangnya, tidak melihat jumlahnya. Ya. Kita tidak usah heran kalau ketika kebenaran, kebaikan itu ora akeh batire, tidak usah heran. Gini apa nggih? Itu. Karena memang hidayah ini hanya diberikan oleh Allah kepada orang yang Dia kehendaki, dan Allah sudah memberikan gambaran dalam Al-Qur'an. Kalau kalian mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, sungguh mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah.
Itu perintah Allah. Makanya kita senantiasa kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah Sahihah agar supaya kita benar-benar mendapat hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus, yaitu jalannya ulama-ulama salaf, jalannya orang-orang yang sudah diberi nikmat oleh Allah, bukan jalan-jalannya orang yang maghdub, dan juga bukan jalan-jalan orang yang dolin, yang dimurkai dan yang tersesat. Selagi kita mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya dan ulama-ulama salaf yang mengikuti mazhab mereka, kita senantiasa akan berada di siratal mustaqim, yang tidak akan tersesat kita. Tapi ketika kita sudah jauh meninggalkan jalan mereka, pasti kita akan tersesat semakin jauh dari kebenaran hakiki yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Jemaah rahimakumullah, pada prinsipnya bahwasanya perpecahan yang terjadi di kalangan kita hari ini dikarenakan tidak adanya keberkahan dalam ilmu-ilmu yang kita pelajari. Kebanyakan manusia belajar ilmu agama ana pengarepe. Gini betul? Banyak di antara mereka tidak lagi niatnya tulus ikhlas di dalam rangka mencari kebenaran, akan tapi terkadang banyak di antara mereka belajar ilmu agama dengan tujuan dunia. Belajar ilmu agama agar bisa menjadi pendakwah yang kondang, kok diundangan nang ngene menjadi mata pencaharian. Itu seperti itu. Misalnya, ya. Atau belajar ilmu agama nanti akan menguasai segala sesuatu yang sifatnya keduniaan. Ya. Itu salah satu sebab kenapa orang sekarang banyak ilmunya yang tidak mengandung keberkahan. Di samping juga karena banyaknya perpecahan-perpecahan sehingga kita seperti ini, ya. Tiap masjid ajarannya berbeda. Gini betul? Masjid A ngomong seperti ini, masjid B ngomong seperti ini. Gini apa nggih, Pak? itu terjadi, ya. Karena kadang kita ini, ya, ngajinya males, ya. Angger ora dijejeli didulang, kue orang ngaji. Gini apa betul? Sehingga kerumune ya ini. Panjenengan semestinya ketika mengkaji dari saya harus cross check kebenarannya di ulama-ulama yang lain, sehingga ada saringan-saringan. Tapi kebanyakan manusia secara umum tidak seperti itu. Ngaji siji ya wis, sing kaya sing bener. Eta, ya. Ini salah satu penyebab kenapa terjadi banyak perselisihan. Tergantung apa kata ustadz. Anggur ustadz ngomong A, ya, misalnya contoh seperti ini, ya, mengajarkan Al-Fatihah, Allahumma bangit baini dan Allahu akbar kabiro. Pokoknya kalau sholat harus iftitahnya Allahumma bangit baini, yang tidak Allahumma bangit baini misalnya tidak sah. Ketika ustadz yang mengajarkan demikian, otomatis jamaahnya akan seperti itu, nggih. Otomatis ini yang menyebabkan terjadi perpecahan dan perselisihan di tengah-tengah umat manusia kaum muslimin, ya. Ini karena apa? Karena mereka kebanyakan mengkaji ilmu agamanya tidak secara keseluruhan, tidak mendetil, itu. Mereka hanya terkadang, ya, melihat satu pendapat ulama, tidak melihat pendapat ulama yang lain, padahal tidak seperti itu semestinya. Semuanya harus ditempuh, ya. Kita mencontoh bagaimana cara ulama menerapkan sebuah perkara.
antara imam mazhab yang 4 saja, ya, baik di antaranya contohnya Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menganut qunut subuh, sementara Imam Malik tidak. Itu tidak terjadi perpecahan, ya biasa-biasa saja. Ya, ketika Imam Malik menjadi makmum Imam Syafi'i, ya dia ikut qunut biasa saja. Ketika Syafi'i ikut Malik, ya sama saja, tidak qunut subuh, ya biasa saja. Berbeda ketika yang menjalankan adalah seperti kita sing orang ngerti apa-apa. Ora kunut ora sah. Atau yang kunut tidak sah, itu kita. Berbeda dengan para ulama. Ini contoh-contoh, ya. Ada hal-hal yang semestinya harus kita pahami, Bapak ilmu. Ini harus diambil oleh diambil dari sumbernya yang asli. Ya, para ulama salafus salih. Ya, apa-apa yang mereka sepakati kita ikuti. Yang tidak mereka sepakati berarti itu bukan agama. Sekali lagi, dalam keseluruhan masalah. Yang berikutnya perlu panjenengan ketahui juga ada beberapa istilah. Ya, ada yang namanya perpecahan, ada yang namanya perselisihan. Dalam bahasa Arab, perpecahan itu namanya al-iftiraq. Ya, sedangkan perselisihan adalah ikhtilaf. Ya, khilaf itu perselisihan, iftiraq itu perpecahan. Kadang-kadang dua-duanya disamarkan. Ya. Samarkan karena apa? Karena mereka pada intinya tidak faham sing dimaksud perselisihan itu apa, sing dimaksud perpecahan itu seperti apa. Kita harus pahami, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja min ta'ati wa faraqal jamaah famata matan mitatan jahiliyah. Ini sampai di sini. Saya penggal sedikit saja. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa keluar dari ketaatan, ya, wa faraqal jamaah, dan keluar dari jamaah kaum muslimin, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Nih, barang siapa memisahkan diri dari jamaah, ya, dan dia tidak lagi taat kepada jamaah, membentuk jamaah baru atau membentuk kelompok yang menyimpang baru, dan dia mati, kata Rasulullah, mata mitatan jahiliyah, mati dalam keadaan jahiliyah. Ini sebagai sebagai garis besar bahwa memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin itu perbuatan yang dosanya sangat besar. Ya, karena memang ini bertentangan dengan perintah Allah di dalam Al-Quran. Pada kajian yang lalu sudah kami jelaskan, ayat-ayatnya sangat banyak. Sangat banyak. Bahwasanya Allah memerintah kita untuk bersatu padu dan jangan bercerai-berai. Makanya Rasulullah menjelaskan, memberikan ancaman, man kharaja min ta'ah, ya, barang siapa yang keluar dari ketaatan. Ketaatan itu bisa kepada pimpinan, bisa kepada pemahaman ulama salaf. Wa faraqal jamaah, dan dia keluar dari jamaah, meninggalkan jamaah, ya, meninggalkan kelompok yang sudah bersatu. Maka ketika dia mati dalam keadaan seperti itu, kata Rasulullah, famata mitatan jahiliyah, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Ini yang harus kita fahami sebelum kita melangkah dalam urusan agama ini. Dan kita sudah melihat sangat banyak di lingkungan kita, ya, di lingkungan sangat banyak. Ada jamaah masjid besar, ya,
karena perbedaan pendapat dia bikin masjid bahkan ungkur-ungkuran, jejeran. Gini betul? Itu jejeran masjidnya. Na'udzubillah. Ini tidak pernah, apakah dia tidak takut dengan ancaman dari Rasulullah? Hanya karena perbedaan kunut karo ora kunut. Bikin masjid baru lagi. Eta. Ya. Atau karena perbedaan 2 adzan dan 1 adzan, panjenengan kok bikin Jumatan lagi, haram hukumnya. Saya sampaikan. Ya suatu musim misalkan saya di sini menggunakan 2 adzan, panjenengan kok tidak suka, terus mau bikin Jumatan lagi, haram hukumnya menurut para ulama. Kalau dilanggar saja panjenengan bertanggung jawab kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, melakukan dosa. Walaupun istilahnya berbuat kebaikan, mau mengadakan Jumatan, tapi karena tidak menggunakan ilmu syariat, maka dia akan berdosa. Itu. Kemarin sudah saya sampaikan, ya. Boleh mengadakan Jumatan di sebuah lingkungan wilayah dengan persyaratan, ya. Jamaahnya membludak, misalkan di sini. Kalau di Jakarta panjenengan mungkin tidak berapa masalah. Di sana penduduknya luar biasa besar, ya. Tidak mungkin Jumatan hanya 1-2 tempat. Itu boleh kita mengadakan Jumatan sendiri. Ya, dengan dalih itu tadi. Ya, bukan dalih untuk apa? Untuk membuat jamaah ikut tertampung. Nah, kalau di Jakarta saya sering jamaah nang Jumatan nganggo koran nang pinggir jalan. Di pinggir jalan aspal. Gini kan yang sering ke Jakarta. Tapi kalau misalnya kita Cikadu atau Lumbir atau Kalisalak, ya panjenengan lihat semuanya sing penuh nang endi Jumatane, sing penuh full. Ada mboten? Anang Lumbir yang enggak ada di Kalisalak masjid magrong-magrong seperti itu, 2 siji rongsop siji. Ini penyebabnya apa? Karena ini tidak faham persatuan. Hanya karena perbedaan sedikit saja, kenapa harus dipisah-pisah? Ini mereka-mereka yang mengadakan seperti ini tidak pernah mau mempelajari agama Islam dengan benar. Apakah setiap iftirak adalah kekufuran? Apakah kekufuran itu mesti iftirak? Ya, ini para ulama memberikan penjelasan bahwa yang namanya iftirak, perpecahan itu cenderung, ya. Akan tapi setiap iftirak adalah kekufuran. Ya, itu karena setiap yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama itu pasti iftirak. Pasti akan mengakibatkan berpecah belah. Ketika sebuah amalan, akidah dan sebagainya kok menyimpang dari Quran dan Sunnah dan pemahaman para ulama, pasti akan menyebabkan iftirak. Perpecahan pasti. Ya. Kan tetapi memang tidak setiap iftirak adalah kekufuran. Ya, bukan berarti kafir. Makanya tidak boleh kita menghukumi kafir kepada misalnya orang-orang yang melakukan begini. Apalagi panjenengan seorang awam, ya, tidak tahu batasan kafir dan tidak kafir, termasuk saya juga. Tidak boleh mengatakan kafir kepada orang-orang yang jelas-jelas muslim. Karena tidak setiap perpecahan itu adalah bermakna kekufuran. Akan tapi sudah barang tentu setiap kekafiran, kekufuran adalah iftirak. Sesuatu yang menyimpang dari kebenaran Al-Quran dan Sunnah pasti itu akan mengakibatkan perpecahan. Contoh di sini. Ya, Khalifah Ali bin Abi Thalib juga tidak mengkafirkan kelompok Khawarij. Ya, kelompok Khawarij adalah kelompok
iftirak yang pertama-tama muncul dalam dunia agama Islam. Mereka tidak setuju dengan Ali bin Abi Thalib ini, sehingga mereka nyempal, nyeleneh bahasa ini. Akan tapi Ali bin Abi Thalib tidak mengkafirkan mereka. Ya. Akan tapi orang sekarang mudah sekali, asal orang sekelompok ngomongnya kafir, ya banyak diantara mereka bahkan menganggap orang lain najis, ya, anggar masjidnya diambah dipel misalnya, seperti itu kalau ada. Saya pernah dengar tapi saya tidak tahu persisnya. Itu dasarnya dari apa? Menganggap ya tubuh seorang muslim adalah najis, padahal tubuh seorang muslim suci. Ya, jamaah rahimakumullah, sedikit kami sampaikan adanya perselisihan dan perbedaan, ya, perpecahan dan perselisihan perbedaannya. Ya, secara garis besar adalah iftirak adalah lebih buruk daripada ikhtilaf. Ikhtilaf berselisih itu ada yang diperbolehkan, tapi juga ada yang dilarang. Kalau ikhtilaf, perbedaan pendapat yang mengarah kepada perpecahan, itu yang dilarang. Perbedaan yang diperbolehkan seperti apa? Contoh yang sama-sama kita sudah jalani, misalnya tentang bacaan iftitah, ya, misalnya tentang bagaimana cara melafalkan basmalah. Itu adalah ikhtilaf, perbedaan yang diperbolehkan. Akan tetapi kadang yang diperbolehkan ini saja kadang bisa menjadi biang iftirak, biang perpecahan, karena saking bodohnya itu, ya, tidak tahu, tidak faham. Ada orang tasyahud utak, itu orang yang tidak tahu mencela, lagi ngapa jane jendika udang baik. Itu ada yang seperti itu, saking tidak tahunya, sehingga yang masalah sebenarnya ikhtilaf menjadi iftirak, menjadi perpecahan. Itu. Yang kedua, tidak semua ikhtilaf adalah iftirak, namun semua iftirak adalah ikhtilaf. Ya, ini bahasa saja. Ya, semuanya yang namanya ikhtirak, perpecahan, itu awal mulanya dari perselisihan pendapat biasanya. Itu karena perselisihan pendapat tidak mempunyai titik temu sehingga menjadi perpecahan. Para ulama sebenarnya sudah memberikan rambu-rambu agar supaya perselisihan itu tidak menjadi iftirak. Itu mudah. Atingullah wa atingir rasul wa ulil amri minkum, titik. Ikhtilaf ini selesai. Gimana betul? Kalau perselisihan ini dikembalikan kepada Al-Quran, As-Sunnah, dan ulil amri, selesai. Kenapa menjadi iftirak, menjadi perpecahan? Karena perselisihannya diselesaikan dengan cara hawa nafsu. Semuanya mengedepankan egonya, semuanya mengedepankan pribadinya dan golongannya. Tidak mau kembali kepada Al-Quran. Padahal Allah memberi peringatan, wa in tanaza'tum fis shay'in farudduhu ila Allahi wa ila Rasul wa ulil amri minkum. Jika kamu berselisih pendapat terhadap segala sesuatu, maka kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada As-Sunnah, kembalikan kepada ulil amri, yaitu pemerintah. Itu Al-Quran. Mudah saja sebenarnya. Hanya terkadang orang itu tidak mau yang mudah, senengnya sing angel-angel. Iftirak tidak terjadi kecuali pada masalah pokok inti, seperti usul, permasalahan pokok dalam agama yang tidak diperbolehkan khilaf padanya. Ya,
yang sudah ditetapkan secara qati, secara jelas dalam nas, ya. Iftiraq itu terjadinya dalam masalah-masalah yang sifatnya inti, usul agama, sesuatu yang sudah disepakati oleh para ulama. Ketika itu berbeda, pasti akan terjadi iftiraq, pasti. Kalau dalam masalah-masalah yang furu itu masih bisa ikhtilaf istilahnya, perselisihan pendapat masih diperbolehkan. Tapi kalau sudah ikhtilafnya terkait masalah ushul agama, masalah-masalah yang inti, masalah-masalah yang sudah jelas menjadi ijma para ulama, kok diselisih oleh kita, ini pasti akan menjurus kepada perpecahan dalam agama Islam. Ya, masalah usul, masalah pokok, ya, terkait akidah, terkait ibadah, terkait muamalah, itu semuanya kalau sudah ada nas yang qati atau ijma dari ahlus sunnah, ijma kesepakatan para ulama mengatakan demikian, titik, sudah, kita tinggal sami'na wa ata'na. Ini, ya, sehingga tidak akan terjadi iftiraq, perpecahan tidak mungkin terjadi. Tapi kalau kita tidak mau menerima itu, ya pasti yang tadinya ikhtilaf dalam masalah-masalah furu, masalah-masalah cabang-cabang agama, nanti bisa ikhtilaf dalam masalah usul, ya, yang menjadikan ikhtilaf tersebut menjadi iftiraq, perselisihan akhirnya menjadi perpecahan. Kalau sudah pecah, ngelime angel, gini betul. Nih, yang harus kita jaga, jangan sampai kita iftiraq. Perselisihan pendapat atau ikhtilaf terkadang muncul dari ijtihad dan niat baik. Yang salah mendapat pahala selama menjadi kebenaran, yang benar mendapat pahala. Ya, dalam agama Islam ini ketika kita melakukan ijtihad ini ada dua kemungkinan, salah pahalane siji, benar pahalane loro. Tidak ada salahnya. Akan tetapi ijtihad yang dibenarkan adalah yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak semua ijtihad seseorang itu bisa memasuki kategori tersebut. Ini kajian seperti ini mungkin tidak saya perpanjang, pokoknya dengan bingung. ya artinya, ya, ketika orang menentukan sesuatu, ya, memutuskan sebuah perkara, itu ada dua kemungkinan, salah dan benar. Akan tapi ketika pertimbangannya sudah benar, pertimbangannya Quran dan Sunnah, angger salah ya pahala, benar apa maning, gitu. Maksudnya seperti itu. Oke, paham nggih? Itu mudah-mudahan bisa dipahami. Itu. Agama Islam itu sangat mudah. Akan tetapi ijtihad tersebut harus berdasarkan Quran dan Sunnah. Jangan ijtihad berdasarkan hawa nafsu. Nyorep kayak gila. Angger salah ya ora apa-apa di satu pahala iki. Itu ya tidak seperti itu. Ya. Syaratnya usaha atau ijtihadnya sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ya, itu dan pemahaman para ulama. Ini penting untuk kita pahami. Ini, ya, antara perbedaan dengan ikhtilaf, antara ikhtilaf, ya, perselisihan dan iftiraq, ya. Perselisihan ini semestinya kita cukupkan, ya, di dalam perselisihan. Jangan kita lanjutkan menjadi perpecahan. Ya, cukup berselisih pendapat bolehlah sekali waktu, ya. Ya iyalah semending ya ulilah ya. Akan tetapi tidak usah dilanjutkan maksudnya, ya. Tidak usah dilanjutkan menjadi perpecahan. Begitu nggih? Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari arean singkat ini. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.